Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2999. Tubuh Lin Yan tak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, kekuatan tersebut begitu beragam sehingga para praktisi dari berbagai ras tak mampu menyempurnakannya secara instan. Jika ia terus berlatih, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Cek, detik. Berikutnya, Lin Yan membuka mulutnya dan menyemprotkan, dan seketika kekuatan dalam darah itu jatuh langsung ke tanah. Bukan mengalir ke kuburan, melainkan ke formasi yang telah dipadatkan Lin Yan di sini sebelumnya. Inilah formasi pembunuhan abadi. Begitu bertemu darah, hawa membunuh semakin membara. Terlebih lagi, ada begitu banyak darah. Di bawah kekuatan ini, formasi pembunuhan abadi tiba-tiba bergerak dan meraung. Mata Sun Shizu memadat, bahkan para kultivator binatang purba seperti Qiong Ye pun terkejut. Ekspresi Qian yang juga terharu. Inilah formasi pembunuhan abadi, formasi nomor satu di dunia. Meskipun mereka terlahir begitu mulia, mereka merindukan formasi ini. Para praktisi kuno di dunia hanya menguasai 1% atau bahkan kurang dari formasi ini. Namun kini, di bawah formasi ini begitu misterius dan kuat. Mungkinkah itu 1/10 dari formasi itu? Kong An terkejut. Klan Lin tidak lagi seperti dulu. Lin Yan seharusnya tidak bisa mengendalikan ini. Bahkan leluhur mereka pun tidak bisa mengendalikan 1/10 dari formasi pembunuhan abadi, bahkan 1/50 pun tidak. Tidak hanya itu, Sun Shizu memusatkan pikirannya dan hampir berbicara dengan geram. Lin Yan terlalu misterius. Semakin dia menyerang, semakin terkejut mereka. Dia sudah bersiap di sini. Bagaimana dia melakukannya? Sun Shizu berpikir dalam hati. Jika itu formasi di jalan lain, itu akan baik-baik saja. Sungguh menakjubkan bisa menempatkan formasi seperti itu di samping serigala serangga ini. Semakin terkejut Sun Shizu pada Lin Yan. Dia harus memaksa rahasia Lin Yan terbongkar, dan bahkan mendapatkan formasi pembunuhan abadi ini. Cici, kekuatan formasi pembunuhan abadi terungkap, dan niat membunuhnya samar-samar. Namun, serigala serangga di depannya seperti puncak Kaisar Surgawi. Ia meremehkan formasi ini. Kaisar Surgawi. Lin Yan menatap Yao Tiandi dan segera mengirimkan pesan suara. Inti formasi ini berada di sebelah prasasti batu. Intinya dapat dikendalikan dengan kekuatan. Lin Yan mengirimkan pesan tersebut. Ia menyusun formasi ini, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi keberadaan ini. Mendengar ini, Yao Tiandi memusatkan pikirannya dan menatap inti formasi. Dalam sekejap, formasi itu meraung dan niat membunuh membubung. Aura semacam ini mengejutkan Chonglang. Meskipun formasi pembunuhan abadi dipadatkan oleh Lin Yan, sekarang dikendalikan oleh Yao Tiandi, dan kekuatannya tak tertandingi sebelumnya. Di area ini, aura hikmat dan pembunuh langsung merasuki. Raungan. Di belakang Chonglang, aura itu bertahan, dan niat membunuh dari tanah terlarang kembali menyapu, melekat di tubuhnya. Ia ingin menggunakan kekuatan semacam ini untuk melawan kekuatan formasi pembunuhan abadi. Sekilas, Lin Yan juga mengerutkan kening. Jika pertempuran ini tidak segera diselesaikan, Chonglang akan memiliki kekuatan tak terbatas dengan pemakaman Wuji di belakangnya, dan Yao Tiandi dan yang lainnya tak akan mampu menanggungnya. Bang! Napas serigala kembali mengembus, napas makam meraung, dan sebuah peti mati batu jatuh langsung ke tanah. Napas Kaisar Langit di dalamnya telah habis. Bahkan Kaisar Langit pengobatan tampak sedikit lebih tua karenanya, dan ada satu kerutan lagi di wajahnya. Napas seperti ini menjalar ke semua orang, bahkan anak muda yang bersemangat dan penuh vitalitas seperti Fei Xia dan Huyang pun tampak seperti parubaya. Berdengung. Namun Sun Shizu sedang memegang sebuah lempengan batu. Di bawah tekanan, mereka mampu melawan kekuatan semacam ini. Para kultivator dari suku binatang purba tidak putus asa karena aura pemakaman. Sedangkan Lin Yan, ia melepaskan kekuatan yang melawan langit. Ini bukan kekuatan serigala serangga, jadi ia mampu melawan kekuatan yang melawan langit. Sun Shizu menatap, dan tatapannya semakin dingin. Kondensasi. Pada saat ini, Yao Tiandi berteriak keras, dan langsung mengayunkan kuali obat, muncul di mata formasi. Tidak hanya itu, ia memotong telapak tangannya, dan darah menetes langsung ke rune formasi pembunuhan abadi. Bas! Pada saat ini bukan lagi kekuatan rune yang dipadatkan oleh Lin Yan. Itu adalah rune yang mengandung darah kaisar sejati.
Bahkan di belakang Yao Tiandi, bayangan besar ladang obat muncul, dan ia melepaskan fisiknya dan makna kaisar yang sebenarnya. Di atas langit, ada bintang kuno yang bersinar. Bintang takdir memancarkan kecemerlangan dan menjatuhkan kekuatan yang kuat. Tebas. Menggunakan kekuatan kuali obat untuk meledakkan kekuatan formasi, dan menggunakan darah untuk memadatkan kekuatan rune, ini hampir merupakan serangan terkuat kaisar obat. Di bawah kekuatan ini, terdengar raungan di sekelilingnya. Di dalam formasi, di antara ribuan niat membunuh, terdapat ramuan obat kuno. Ramuan obat ini, bagaikan pedang panjang, tiba-tiba menebas. Serigala serangga meraung, dan aura tanah terlarang menyelimuti tubuhnya. Namun, ramuan obat itu jatuh dan akhirnya menghancurkan aura tanah terlarang. Tubuh serigala serangga juga terbelah dalam sekejap, lalu ambruk di sini. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi menghela napas lega. Serigala serangga akhirnya mati. Kaca, prasasti batu bertuliskan, serigala serangga, juga runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Namun, harganya sangat menyedihkan. Ada kaisar yang gugur, dan ada praktisi yang terbunuh. Masa hidup kaisar obat juga hampir habis. Dunia untuk sementara damai. Kaisar obat berbicara, dan matanya menatap Lin Yan. Yang lain juga menatap Lin Yan. Meskipun serigala serangga itu dibunuh oleh Yao Tiandi, semua orang melihatnya dengan jelas. Jika bukan karena formasi Lin Yan, Yao Tiandi dan yang lainnya pasti berada dalam bahaya besar. Serigala serangga itu mati, dan pasir kuning datang, menutupi jejak tempat ini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini, dan bahkan niat membunuh yang telah surut ribuan mil menyebar dan menutupi ribuan mil daratan ini. Dalam keadaan seperti itu, semua orang terkejut. Berdiri di sini, seolah-olah ada pedang yang menunjuk ke arah mereka dari segala arah. Pemakaman Wuji memang dimaksudkan untuk menipu kita agar masuk. Tiandi memusatkan pikirannya dan berkata, tapi begitu kau melangkah masuk, tidak ada ruang untuk kembali. Kau hanya bisa bergerak maju dan mencari gerbang domain. Mata semua orang juga tertuju pada Lin Yan. Lin Yan memusatkan pikirannya. Yang lain membutuhkan gerbang domain, tetapi dia tidak. Dia hanya perlu kembali ke tempat semula, lalu memadatkan jimat Tiangen, lalu dia bisa pergi. Jika begitu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini. Dan Yao Tiandi juga akan tumbang. Ia harus menemukan obat kuno yang berharga, dan ia juga harus membiarkan aura tanah terlarang ditambahkan ke tubuhnya, dan yang lebih penting, ia harus membuat terobosan di wilayahnya. Selama bertahun-tahun, Lin Yan telah memasuki tanah terlarang hidup dan mati berkali-kali. Namun ia belum benar-benar melangkah terlalu dalam. Kali ini, Lin Yan juga ingin melihat rahasia apa saja yang ada di tanah terlarang hidup dan mati. Di bawah tatapannya, Lin Yan langsung masuk, dan untuk sesaat, semua orang saling memandang tanpa ragu dan langsung mengikutinya. Ayo pergi. Sun Shizu membuka mulutnya dan memimpin para praktisi suku binatang purba ke dalamnya. Setelah melangkah melalui tanah 1000 mil ini, pemandangan yang dilihatnya mengejutkan hati semua orang, dan niat membunuh yang bersiul di sekelilingnya sangat mengejutkan. Namun yang paling menakutkan adalah kuburan besar dan kuno di kejauhan.